Tarik ses. Permisi kelompok 11 mau lewat. Mantap. Rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Biografi Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dilahirkan pada tahun 450 Hijriah, 1058 Masehi. Nama aslinya Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad At-Tusi Abu Hamid Al-Ghazali. Al-Ghazali muda, hidup, dan berkembang di lingkungan yang sangat kondusif bagi peningkatan keintelektualnya. Ayahnya, meskipun bukan orang alim akan tetapi Muhammad At-Tusi ayah beliau adalah orang yang sangat mencintai ilmu dan ulama. Ayahnya sering mengunjungi majelis-majelis ilmu di negerinya. Ayahnya adalah seorang penenun wol yang meski dengan penghasilan yang biasa, ia suka mendermakan sebagian hartanya untuk kegiatan-kegiatan keilmuan. Tradisi ayahnya inilah yang membentuk karakter Imam Al-Ghazali dalam kelananya mencari ilmu. Pemikiran Al-Ghazali tentang uang. Yang pertama, definisi uang menurut Al-Ghazali. Banyak para ulama ahli baik itu di zaman Al-Ghazali ataupun zaman sesudahnya memberikan definisi tentang uang dengan mempertimbangkan fungsi dan tujuannya. Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu, sebagai alat pembayaran hutang, atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu. Menurut beliau, uang juga berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan barang-barang lain dan tujuan tertentu. Sebenarnya, fungsi uang ini adalah penjabaran dari fungsi uang sebagai sarana tukar-menukar. Oleh karena itu, beliau mengibaratkan transaksi tersebut yang dapat membandingkan kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, dibutuhkan suatu benda yang tahan lama karena transaksi akan berlangsung selamanya. Dan benda yang tahan lama adalah logam. Maka dibuatlah uang dari bahan emas, perak, dan tembaga. Yang kedua, jenis-jenis mata uang. Adapun jenis-jenis uang menurut Ahmad Hasan terdiri dari beberapa jenis, yaitu uang komoditas, uang logam, uang kertas. Yang pertama, uang komoditas. Uang komoditas dipandang sebagai bentuk yang paling lama sejak orang-orang menemukan kesulitan dalam sistem barter. Mereka kemudian menjadikan salah satu barang komoditas yang bisa diterima secara luas dan dari segi kuantitas mencukupi kebutuhan untuk berfungsi sebagai alat tukar-menukar dan unit hitungan terhadap barang komoditi dan jasa lainnya. Yang kedua, uang logam. Penggunaan logam merupakan fase kemajuan dalam sejarah uang. Media uang logam digunakan sejak masyarakat merasakan kesulitan ketika menggunakan uang komoditi. Yang ketiga yaitu uang kertas. Uang kertas muncul pertama kali pada tahun 910 Masehi di Cina. Kelebihan tersendiri bagi penduduk di Cina sebagai penemu utama. Pada awalnya, mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam, emas, dan perak. Pada abad 10 Masehi, pemerintahan Cina menerbitkan uang kertas yang tidak ditopang. Dan pada abad 12 Masehi, Cina sudah mengenal uang kertas dan bisa ditukarkan dengan emas dan perak. Yang ketiga, landasan pemikiran Al-Ghazali mengenai mata uang. Pemikiran awal Al-Ghazali mengenai uang berawal dari pendapatnya mengenai barter. Misalnya onta senilai 100 dinar dan kain sekian dinar. Dengan adanya uang sebagai ukuran nilai barang, uang akan berfungsi pula sebagai media pertukaran. Namun, uang tidak dibutuhkan untuk uang itu sendiri.
uang diciptakan untuk melancarkan pertukaran dan penetapan nilai yang wajar dari pertukaran tersebut. Lebih lanjutnya, uang itu tidak memiliki harga, tetapi merefleksikan harga semua barang, atau dalam istilah ekonomi klasik dikatakan bahwa uang tidak memberi kegunaan langsung atau direct utility function. Hanya bila uang itu digunakan untuk memberi barang, maka akan memberi kegunaan. Yang keempat, fungsi uang menurut Al-Ghazali. Pada pembahasan sebelumnya, telah disinggung tentang beberapa fungsi uang menurut Al-Ghazali. Dalam hal ini, ia menjelaskan beberapa fungsi yang dimiliki uang. Di antaranya ialah sebagai qiwam al-dunya atau satuan hitung, hakim mutawasit atau pengukur nilai barang, dan al-mu'awwidah atau alat tukar atau medium of exchange. Fungsi uang sebagai qiwam al-dunya memiliki arti bahwa uang merupakan alat yang dapat digunakan untuk menilai barang sekaligus membandingkan dengan barang lain, sebagaimana ilustrasi beliau yang menganalogikan uang dengan cermin. Hakim mutawasit artinya uang adalah dapat dijadikan sebagai standar yang jelas dalam menentukan barang yang berbeda. Sedangkan makna uang merupakan sarana pertukaran barang dan sebuah transaksi atau sering disebut dengan medium of exchange. Fungsi uang tidak lepas dari konsep yang ia kemukakan mengenai konsep dasar uang itu sendiri, yaitu uang hanya sekedar alat tukar dalam transaksi. Dalam sistem ekonomi konvensional, selain dari fungsi-fungsi yang telah dijelaskan oleh Al-Ghazali, uang memiliki fungsi lain, yaitu fungsi tambahan atau turunan, derivative function, atau fungsi sebagai alat penyimpan kekayaan atau store of value, dan fungsi sebagai alat pembayaran tangguh atau standard of deferred payment. Fungsi sebagai alat pembayaran tangguh atau standard of deferred payment. Selanjutnya, rekonstruksi metodologis terhadap teori keuangan Al-Ghazali. Runtutan sejarah perkembangan sistem moneter modern mengenal beberapa macam standar keuntungan yang silih berganti ditetapkan dalam perekonomian luas. Sistem yang pertama dikenal adalah standar barang atau commodity standard, yaitu suatu sistem keuangan di mana nilai mata uang suatu negara harus dijamin oleh logam mulia, emas dan perak, dengan berat tertentu. Sedangkan sistem kedua disebut dengan standar kepercayaan atau fiat standard, yaitu sistem keuangan yang tidak menyandarkan nilai uang pada jaminan logam mulia. Dalam wacana pemikiran filsafat Islam maupun tasawuf, tidak diragukan lagi bahwa Hujjah al-Islam Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang sangat populer. Ia tidak hanya terkenal dalam dunia Islam, tetapi juga dalam sejarah intelektual manusia. Pemikiran Al-Ghazali tidak hanya berlaku pada zamannya, tetapi dalam konteks tertentu mampu menembus dan menjawab berbagai persoalan kemanusiaan kontemporer. Corak pemikirannya dalam ekonomi Islam kini lebih diarahkan pada analisis mikro dan fungsi uang. Ia pun menjelaskan masalah larangan riba dan dampaknya terhadap perekonomian suatu negara. Merujuk kepada Al-Quran, Al-Ghazali berpendapat bahwa orang yang menimbun uang adalah seorang penjahat, karena menimbun uang berarti menarik uang secara sementara dari peredaran. Dalam teori moneter modern, penimbunan uang berarti memperlambat perputaran uang. Hal ini berarti memperkecil terjadinya transaksi, sehingga perekonomian menjadi lesu. Selain itu, Al-Ghazali juga menyatakan bahwa mencetak atau mengedarkan uang palsu lebih berbahaya daripada menimbun 1000 dirham, karena mencuri merupakan salah satu perbuatan dosa. Sedangkan mencetak dan mengedarkan uang palsu, dosanya akan terus berulang setiap kali uang palsu itu digunakan, dan merugikan siapapun yang menerimanya dalam jangka waktu yang lebih panjang. Terima kasih.